Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukita Wahyuning Dewi dengan NIM 858865342 akan melaksanakan praktikum IPA SD, yaitu modul 3 kegiatan praktikum 2 dengan materi uji makanan, yaitu uji karbohidrat dan lemak. Pengertian uji karbohidrat. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk mengetahui amilum di dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan iodium dalam KI. Amilum yang ditetesi larutan iodium memperlihatkan perubahan warna menjadi warna biru tua. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi larutan iodium dalam KI akan berubah warnanya menjadi biru ungu atau biru. Untuk membantu agar warna itu dapat diidentifikasi secara jelas, maka usahakan memilih bahan makanan yang berwarna putih. Selain itu, demi keamanan dalam penggunaan larutan iodium, maka yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya adalah bahwa jangan terlalu pekat dalam mencampur larutan, karena larutan iodium beracun dan dapat membuat iritasi kulit. Percobaan yang pertama adalah uji karbohidrat. Sebelum memulai percobaan, hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, menyiapkan piring plastik 1 buah, yang kedua, pipet 1 buah, yang ketiga, pisang 1 iris kecil, yang keempat, apel 1 iris kecil, yang kelima, nasi 2-3 butir, yang keenam, putih telur 1 iris kecil, yang ketujuh, tahu putih 1 iris kecil, yang kedelapan, margarin seujung sendok, yang ke-9 biskuit 1 potong kecil, yang ke-10 tepung terigu 1 sendok kecil, yang ke-11 gula pasir 1 sendok kecil, yang ke-12 kentang 1 iris kecil, yang ke-13 yaitu kalium iodida 0,1 ml. Berikut ini bahan makanan yang telah ditetesi oleh larutan. Yang pertama yaitu ada pisang. Setelah ditetesi 2-3 tetes dan diberi waktu selama 10 menit, pisang tidak mengalami perubahan warna, sehingga pisang tidak mengandung karbohidrat. Yang kedua, apel. Setelah ditetesi 2-3 tetes, apel tidak mengalami perubahan warna. Yang ketiga, nasi. Setelah ditetesi larutan 2-3 tetes dan ditunggu waktu hingga 10 menit, nasi berubah warna sedikit keungu-unguan. Ini menandakan nasi mengandung karbohidrat. Yang keempat, putih telur. Putih telur ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu 10 menit. Putih telur tidak mengalami perubahan warna, sehingga putih telur tidak mengandung karbohidrat. Yang kelima, tahu putih. Setelah ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu hingga 10 menit, tahu putih tidak mengalami perubahan warna, maka tahu putih tidak mengandung karbohidrat. Yang keenam, margarin. Setelah ditetesi 2-3 tetes, margarin tidak mengalami perubahan warna dan sudah ditunggu 10 menit, maka margarin tidak mengandung karbohidrat. Yang ketujuh, biskuit. Setelah ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu 10 menit, biskuit tidak mengalami perubahan warna, maka pada percobaan ini biskuit tidak mengandung karbohidrat. Yang kedelapan, tepung terigu. Setelah ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu 10 menit, tepung terigu tidak mengalami perubahan warna, maka tepung terigu tidak mengandung karbohidrat. Yang ke-9, gula pasir. Sudah ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu hingga 10 menit, gula pasir tidak mengalami perubahan pada warnanya, sehingga gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Yang ke-10, kentang. Setelah ditetesi 2-3 tetes dan ditunggu 10 menit, kentang mengalami perubahan sedikit keungu-unguan, maka kentang mengandung karbohidrat. Berikut hasil pengamatan uji karbohidrat. Bahan makanan yang pertama yaitu pisang. Warna sebelum diberi iodium yaitu putih, sesudah diberi iodium tetap putih. Keterangannya karbohidrat, tetapi dalam percobaan ini tidak menunjukkan mengandung karbohidrat. Yang kedua, apel. Warna sebelum diberi iodium yaitu putih, sesudah diberi iodium tetap putih. Keterangannya bukan karbohidrat. Yang ketiga, nasi. Warna sebelum diberi iodium putih, sesudah diberi iodium ungu. Keterangan mengandung karbohidrat. Yang keempat, putih telur rebus.
Warna sebelum diberi yodium yaitu putih, sesudah diberi yodium tetap putih. Keterangannya bukan karbohidrat. Lalu yang selanjutnya, tahu putih, warna sebelum diberi yodium putih, sesudah diberi yodium tetap putih. Keterangannya bukan karbohidrat. Yang keenam, margarin, warna sebelum diberi yodium kuning, sesudah diberi yodium tetap kuning. Keterangannya bukan karbohidrat. Yang ketujuh, biskuit, warna sebelum diberi yodium coklat, sesudah diberi yodium tetap coklat. Keterangannya karbohidrat, tetapi dalam percobaan ini tidak menunjukkan mengandung karbohidrat. Yang kedelapan, tepung terigu, warna sebelum diberi yodium putih, sesudah diberi yodium tetap putih. Keterangannya karbohidrat, tetapi tidak dalam percobaan ini tidak menunjukkan mengandung karbohidrat. Yang kesembilan, gula pasir, warna sebelum diberi yodium putih, sesudah diberi yodium tetap putih. Keterangannya karbohidrat, tetapi dalam percobaan ini tidak menunjukkan mengandung karbohidrat. Yang ke-10, kentang, warna sebelum diberi yodium kuning, sesudah diberi yodium ungu. Keterangan mengandung karbohidrat. Pengertian uji lemak. Lemak merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Untuk mengetahui ciri-ciri sumber makanan yang mengandung lemak dapat dilakukan sebagai berikut. Misalnya, minyak goreng jika bahan tersebut dipegang atau diraba, maka akan terasa licin. Dan bila ditempelkan pada kertas koran, maka kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap, sehingga kertas akan kering kembali. Akan tetapi, bekas minyak tidak akan hilang dan tetap menempel di kertas tersebut karena minyak tidak menguap. Percobaan yang kedua yaitu uji lemak. Sebelum memulai percobaan, hal pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama, piring plastik 1 buah, yang kedua, pipet 2 buah, yang ketiga, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar, yang keempat, lampu senter 1 buah, yang kelima, lilin 1 buah, yang keenam, sendok 1 buah, yang ketujuh, kemiri 2 butir, yang kedelapan, margarin 1 sendok kecil, yang kesembilan, wortel 1 buah, yang ke-10, seledri 1 tangkai, yang ke-11, biji jagung kering 1 genggam, yang ke-12, singkong kering 1 iris, yang ke-13, kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir, yang ke-14, pepaya 1 potong kecil, yang ke-15, santan 1-3 sendok teh, yang ke-16, minyak goreng 5 ml, yang ke-17, susu 1-3 sendok teh, yang ke-18, air 5 ml. Berikut hasil uji lemak pada bahan makanan. Yang pertama, pada air. Ketika air diteteskan ke atas kertas sampul, selama 10 menit ditunggu, tidak terlihat bekas. Ini menunjukkan air tidak mengandung lemak. Yang kedua, minyak. Ketika minyak diteteskan ke atas kertas sampul dan ditunggu hingga 10 menit, terdapat bekas. Ini menunjukkan minyak mengandung lemak. Yang ketiga, kemiri. Ketika kemiri digosokkan 10 kali ke atas kertas sampul dan ditunggu 10 menit, terdapat bekas. Ini menunjukkan kemiri mengandung lemak. Lalu yang keempat, sebelum margarin digosokkan ke atas sampul, maka yang pertama dicairkan terlebih dahulu di atas lilin. Kemudian digosokkan ke atas kertas sampul dan ditunggu 10 menit, menunjukkan terdapat bekas. Maka ini margarin merupakan mengandung lemak. Lalu yang kelima, seledri. Seledri digosokkan ke atas kertas sampul, lalu ditunggu hingga 10 menit, tidak menunjukkan adanya bekas. Ini merupakan seledri tidak mengandung lemak. Yang keenam, wortel. Wortel digosokkan 10 kali ke atas kertas sampul dan ditunggu 10 menit, tidak menunjukkan adanya bekas, maka wortel tidak mengandung lemak. Yang ketujuh, biji jagung kering. Ketika digosokkan ke atas kertas sampul sebanyak 10 kali dan ditunggu hingga 10 menit, biji jagung kering tidak terdapat bekas pada kertas sampul. Ini menunjukkan bahwa biji jagung kering tidak mengandung lemak. Yang ke-8, singkong kering. Ketika singkong kering digosokkan sebanyak 10 kali dan ditunggu hingga 10 menit, pada kertas sampul tidak menunjukkan adanya bekas, maka singkong kering tidak mengandung lemak. Yang ke-9, kacang tanah. Ini jika digosokkan ke atas kertas sampul sebanyak 10 kali dan ditunggu hingga 10 menit, menunjukkan bahwa ada bekas. Maka kacang tanah kering ini mengandung lemak. Yang ke-10, pepaya. Jika digosokkan ke atas kertas sampul dan ditunggu hingga 10 menit,
tidak menunjukkan adanya bekas, maka pepaya tidak mengandung lemak. Yang ke-11, santan jika diteteskan ke atas kertas sampul dan ditunggu hingga 10 menit, maka terlihat adanya bekas pada kertas sampul. Ini menunjukkan bahwa santan mengandung lemak. Yang ke-12, susu. Susu jika diteteskan ke atas kertas sampul dan ditunggu hingga 10 menit, ini terlihat bahwa pada kertas sampul terdapat bekas, maka susu mengandung lemak. Hasil pengamatan uji lemak. Bahan yang diuji yang pertama yaitu air. Tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan mengandung lemak. Yang kedua, minyak goreng, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Yang ketiga, kemiri, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Yang keempat, margarin, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Yang kelima, wortel, tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan mengandung lemak. Yang keenam, seledri, tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan lemak. Yang ketujuh, biji jagung kering, tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan mengandung lemak. Yang kedelapan, singkong kering, tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan lemak. Yang kesembilan, kacang tanah, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Lalu, yang ke-10, pepaya, tidak meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya bukan mengandung lemak. Yang ke-11, santan, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Yang ke-12, susu, meninggalkan bekas noda minyak, keterangannya mengandung lemak. Demikian praktikum IPA SD yang telah saya laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.